warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Teman-teman dan akhwat kita nama salah pas bekasi dan menghormati. Alhamdulillah hari ini walaupun agak terlambat kita bisa silaturahim dan bisa mengkaji, menambah ilmu bareng ya. Semoga kedatangan kita di tempat ini dari berangkat dari rumah kita sampai tempat ini dinilai Allah sebagai amal ibadah kita dan menjadi investasi akhirat kita nanti di akhir zaman. Amin berubah. Tuhan dan awan rahmatullah, saya ingin menyampaikan materi tentang jadikanlah sholat dan sabar dan sholat sebagai penolong. Ini mengutip dari surat Al-Baqarah ayat 45 dan surat Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha laqadiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'in itu berasal dari kata ista'ana. Ista'inu itu meminta apa? Pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri dengan apa? Kesabaran, sabar. Sabar itu berasal dari kata sobaro. Ya. Sobaro ya sebelum sabar. Jadi kita menahan diri dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang berkeluh kesah, hal-hal yang negatif. Makanya dalam ayat ini juga ada yang memaknai bahwa sabar di sini adalah puasa. Karena sifatnya puasa itu apa? Menahan dari hawa nafsu, kemudian menahan dari makan dan minum. Sabar juga demikian. Makanya ketika bulan puasa disebut bulan apa? Melatih kesabaran. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi sabar dan sholat ini sebagai penolong. Kenapa kok bisa Allah berfirman di ayat ini, jadikanlah sholat dan sabar dan sholat sebagai penolong. Kalau kita lihat ya, dari banyak kisah di Al-Quran itu mulai dari zaman Nabi Adam dan Muhammad, banyak Rasulullah yang memiliki sifat sabar, diuji dengan kesabaran, diuji dengan musibah sehingga bisa apa? Sabar. Sehingga levelnya ini naik. Jadi ketika Allah uji dengan musibah, berbagai macam musibah, kemudian sakit dan sebagainya, kemudian bisa bersabar, itu levelnya naik. Karena Allah janjikan juga orang yang bersabar ini Allah berikan balasan tanpa batas. Ini dia otomatis surga. Seperti kisah, kalau kita pernah dengar ya, kisah Nabi, siapa yang paling
diuji oleh Allah paling dahsyat dan bisa bersikap sabar. Nabi siapa? Ayub. Ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diberikan anak dalam kisah itu anaknya 12. Ya kan? Istrinya cantik, diberikan. Ya. Kaya raya. Ya, kaya raya. Jadi sudah dapat kenikmatan hidup di dunia yang maksimal. Anaknya banyak, 12 ada semua. Istrinya cantik, ya. Hartanya banyak. Itu sudah puncak kenikmatan di dunia. Kemudian Allah uji Nabi Ayub ini dengan apa? Pertama itu kulitnya, ya. Dia dapat penyakit kulit, sakit kulit. Jadi badannya semua kena sakit kulit. Kemudian juga rumahnya roboh. Kemudian binatang ternaknya banyak yang mati. Akhirnya apa? Ditinggal sama istrinya. Tinggal sama istrinya, sama anaknya. Hidup sendirian. Ya. Sampai selama berapa? 20 tahun diuji oleh Allah, ya, dengan penyakit itu. Ya, bagaimana sikap Nabi Ayub dengan ujian yang sangat dahsyat itu? Ya, sakitnya nggak sembuh-sembuh, nggak bisa apa, kemudian hartanya habis, ya. Kemudian istrinya pergi meninggalkan Nabi Ayub, hidup sendirian. Tapi Nabi Ayub tetap sabar, ya, tetap sabar. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkaulah yang bisa menyembuhkan penyakit saya, hanya Engkaulah ya Allah. Maka sembuhkanlah hamba ini dari penyakit. Jadi hanya Allah lah yang beliau harapkan, beliau minta, ya. Dan hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan penyakit. Allah mendengar, ya. Ada dalam Allah mendengar. Kemudian Nabi Ayub disuruh menginjakkan kakinya ke tanah. Akhirnya muncul apa? Air. Dari air itu bisa menjadi obat, ya, obat dari sakit kulitnya itu, sehingga sembuh dari penyakit. Jadi selama 20 tahun, ya, diuji oleh Allah dengan sakit, dan akhirnya lolos ujian itu karena tetap apa? Mengharap ridha Allah, mengharap ampunan dari Allah, mengharap rahmat nikmat dari Allah. Kalau misalkan Nabi Ayub tidak sabar, nah, dia bisa, kalau orang sekarang ya diuji seperti itu gimana? Ngeluh. Ya. Iya. Pasti mengeluh, ya kan? Pasti mengeluh. Kemudian bisa-bisa pergi ke dukun. Ya, bisa-bisa pergi ke dukun. Atau pergi ke orang pinter. Iya. Ini kan sudah berbasir akhirnya. Makanya kalau kita imannya kuat, diuji dengan kesabaran, diuji dengan musibah seperti itu, ya, kita tetap sabar, istiqomah dengan apa? Harapan Allah lah yang bisa menolong. Itu sebuah contoh kisah, ya, bahwa Nabi Ayub itu diuji Allah dengan penyakit itu hanya lolos, ya, karena dengan kesabaran. Kemudian ada dalam surat Al-Kahfi, ya, antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi
Nabi Musa mau ikut Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir bertanya, apakah kamu bisa sabar dengan saya? Apa kamu nggak mau? Nanti saya bilang saya larang untuk bertanya sampai nanti saya berikan waktu untuk menjawabnya. Ternyata dalam prakteknya Nabi Musa tidak sabar dengan aturan yang dibuat oleh Nabi Khidir. Sampai 3 kejadian ya. Sampai 3 kejadian. Baru dijelaskan bahwa ternyata selama perjalanan ini Nabi Musa selalu bertanya, padahal nggak boleh bertanya. Nah ini berarti awalnya sudah mewanti-wanti Nabi Khidir kepada Nabi Musa, apakah bisa sabar untuk tidak bertanya dulu aturan yang kami buat? Karena Nabi Khidir sudah diberikan Allah ilmu, kalau dalam ilmu laduni Allah yang memberikan ilmu. Jadi ketika orang biasa kita ini nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Nabi Khidir sudah tahu nanti akan terjadi seperti apa. Itu antara apa? Menguji kesabaran antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak ya menerangkan bahwa sabar ini tingkatan level akhlak ya yang paling mulia. Makanya dalam surat Az-Zumar ya, Allah sampaikan ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Itu janji Allah dalam surat Al-Zumar. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa ya, tanpa batas. Dengan pahala tanpa batas. Ketika sudah melewati, sudah mampu bersabar. Itu pahala ya, bagi orang-orang. Maka dalam ayat yang lain tadi, kalau kita tadi kembali ke ayat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khawsin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sungguh yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau nggak khusyuk ya, nggak bisa khusyuk, itu berat. Sabar dan salat itu berat. Ya. Coba misalkan kalau bapak suruh ngantar istrinya di pasar, suruh nunggu gitu, kira-kira sabar nggak ya? Sabar ya? Enggak sabar gua. Ngapain aja sih dalam gua begitu. Sabar. Tiap hari. Ya karena sudah menunggu kan. Jadi itu sebenarnya nggak kesabaran juga. Ya kesabaran itu ada tiga macam. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah ini adalah istiqomah dalam kebaikan. Apakah kita ini bisa selalu istiqomah dalam kebaikan atau tidak? Itu cirinya kalau sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian kalau sabar dalam meninggalkan maksiat, berarti dia tidak pernah berbuat maksiat, ya. Tidak menuruti hawa nafsunya yang mengajak berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah.
musibah yang kita hadapi ini banyak ya kan. Musibah mulai dari nggak punya duit, atau musibah dimarahi yang suami dimarahi istrinya, atau musibah kecelakaan, sakit, ya banyaklah musibah yang dialami apa sebenarnya. Ketika kita mendapatkan musibah itu bisa tidak mengeluh, tidak menyalahkan orang lain, tidak bersyukur kepada Allah, kita sudah bisa bersabar. Kadang-kadang kita kalau yang salah kita nyalahin orang lain. Iya. Masih mencari ini salah dia yang salah. Standarnya begitu. Ya itu sebenarnya itu belum bersabar, Pak. Kalau masih menyalahkan orang lain. Kalau ketika ada kesalahan, kemudian dia nyalahkan diri sendiri, ya itu udah bersabar, udah bisa sabar. Kemudian dia tidak mengeluh ketika mendapat musibah, ya tidak suka mengeluh, karena manusia kita mengeluh kan, kita mengeluh kita. Pasti. Ya pasti. Pasti ngeluh. Dikit apa istilahnya ngomel kan, ngomel. Jadi tidak dikembalikan ke kesalahan dia, ya. Atau tidak menyadari bahwa itu atas perbuatan dia sendiri. Hanya suudzon kepada orang lain, suudzon kepada Allah, itu berarti belum masuk besar. Makanya kalau sudah bisa bersabar dalam 3 macam tadi, itu makanya levelnya kan udah tinggi. Makanya tadi Allah berikan balasan pahala tanpa batas kalau sudah mampu benar-benar bersabar. Karena banyak ya ayat innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'iyah, kalau dalam istilahnya ma'iyah. Jadi Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu ma'iyah Allah pada innallaha ma'as-sabirin. Ya, itu macam-macam sabar. Tinggal bagaimana kita ini melatih diri kita bisa sabar. Melatih diri kita bisa sabar. Ya kita harus selalu ingat pada Allah. Amin. Ingat kepada Allah bahwa Allah yang maha segalanya. Dan kalau ada kesalahan berarti kesalahan dari diri kita sendiri. Bukan, nggak boleh nyalakan orang lain atau nyalakan Allah, apalagi nyalakan Allah. Ya, nggak boleh. Baik, kemudian sholat ya. Jadi sabar dan sholat. Kenapa sholat kok menjadi penolong juga? Pertama ya, sholat itu satu amalan yang akan nanti dihisab pertama kali. Jadi Allah nggak nanya dulu amalan yang lain tidak ditanya. Yang ditanya awal ma yuhasabu yaumul qiyamah sholat. Jadi pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah apa? Sholat. Kemudian sholat juga ya, itu menjadi istilahnya sholat itu kan wasilah kita untuk berdoa kepada Allah. Jadi ketika sholat itu kita interaksi komunikasi dengan Allah. Ketika kita bisa khusyuk dalam sholat kita, itu udah menjadi penolong kita, karena kita udah interaksi dengan baik, komunikasi dengan baik. Tapi kalau sholat kita belum khusyuk, belum tumanina, ya interaksi kita dengan Allah belum berarti, belum tentu Allah sholat kita ini menjadi penolong kita.
Kemudian sholat juga menjauhkan dari perbuatan keji dan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholat itu tanha, menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar, melarang dari perbuatan keji dan munkar. Itu apa? Sholat. Jadi sholat baik itu sholat sunnah dan wajib. Ya, baik sholat sunnah dan wajib. Kemudian sholat juga ya, itu bukan ayu amalin ahabillah. Jadi perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktu, tepat waktu. Ketika kita sudah sholat pada waktu, insya Allah sholat kita ini menjadi penolong. Kita bisa sholat tepat waktu, kita juga bisa khusyuk dalam sholat kita, tidak buru-buru. Ya, itu akan menjadi penolong. Jadi bagaimana sholat ini menjadi penolong kita. Kemudian sholat juga ya, itu yang membedakan antara orang muslim, orang mukmin dan orang kafir. Kalau kita misalnya orang muslim tapi belum sholat, gimana ya? Orang muslim tapi belum sholat, Belum balik. Masih kecil berarti. jadi belum mendirikan agama. Karena dalam hadis ini as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Ya. Jadi sholat itu, orang yang mendirikan sholat ibarat orang mendirikan agama. Orang yang mendirikan sholat berarti menghancurkan agama. Makanya banyak orang muslim belum sholat berarti menghancurkan agamanya. Ya. Belum mendirikan agamanya. Ya, jadi kemudian Rasulullah juga ya, kalau apa istilahnya pusing, galau, langsung mengerjakan sholat. Ya, langsung mengerjakan sholat. Jadi kalau kita buntu ya, kita buntu, ngeblank atau pusing, udah wudhu ya, kemudian sholat. Jadi sholat itu bisa membuat kita tenang, karena kita ingat Allah adalah bukti kebenaran. Kemudian dalam sholat juga kita kan membaca, menghafal ayat Al-Quran juga. Ya. Kemudian kalau kita sudah bisa sholat khusyuk, ya, insya Allah ya, kedekatan kita kepada Allah itu akan muncul. Dan akan ketika kita sholat itu akan tenang. Coba aja kalau nggak bisa tahajud ya, kemudian sholat duha dan sholat sunnah juga ya. Yang penting sholat lima waktunya ya, tepat waktu. Kalau sudah tepat waktu ditambahkan sholat sunnah ya, dan itu diistiqomahkan sehingga nanti ada rasa tenang, ada ketenangan sendiri. Jangan sampai kalau galau curhat di medsos gitu ya. Siapa? Ya. Jadi kalau galau nggak usah curhatnya di medsos, curhatnya kepada Allah aja. Masya Allah. Ya. Itu karena sholat akan menjadi penolong. Surah apa? Surah Yusuf. Mulai kita mulai Yusuf. Baik, mungkin itu ya sedikit materi kita hari ini. Yang penting bagaimana kita ini bisa menjadikan sabar dan sholat ini sebagai penolong. Ya, penolong apa ini? Ya penolong semuanya. Ya.
kita kan ikhtiar cari rezeki, ya. Kemudian menghadapi musibah, yaitu lewat kita memohon kepada Allah lewat sabar dan sholat. Makanya ada istilah, ada singkatan sabar, syukur, ikhlas. Sabar, syukur, Ikhlas. ikhlas. Ya. Asli. Asasi. Sabar, syukur, ikhlas. Coba kita bisa sabar, kemudian kalau diberi nikmat, ya kalau nggak dapat musibah juga sabar. Dapat musibah sabar, selalu diberi nikmat kan cukup. Ya. Kemudian ikhlas dalam perbuatan gitu. Karena Allah nilai tahu. Jadi kalau kita itu sudah terbiasa SSI ini, ya, sabar, ikhlas, ya insya Allah ada ketenangan dalam diri kita dan kemudahan dalam hidup kita. Karena cuma Allah saja, ya kan? Yang ada dalam diri kita. Baik, mungkin itu materi kita malam ini. Semoga ada manfaatnya. Mungkin sebelum kita tutup, ada pertanyaan. Namanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Pertama tentang sholat. Bagaimana cara kita benar-benar khusyuk tanpa ada pikiran-pikiran yang lain? Karena kadang-kadang di tengah jalan ingat sesuatu hal yang membuat kita pikiran goyah, nggak konsen, nggak fokus. Gitu. Gimana caranya supaya kita tetap fokusnya ke Allah aja gitu. Maksudnya intinya sholat itu khusyuk gitu, tanpa berpikiran. Itu yang pertama tentang sholat. Yang kedua tentang sabar. Gimana caranya kita menghadapi terutama sih mungkin ibu-ibu menghadapi anak-anak yang kadang-kadang menguji kita supaya tidak marah-marah, supaya tidak ini gimana gitu caranya supaya kita bisa sabar menghadapinya. Itu aja Ustaz. Baik. Masya Allah ya pertanyaan penulis. Baik, bagaimana kita bisa sholat khusyuk? Ya, itu sebenarnya perlu latihan ya. Saya sendiri mungkin ya belum bisa khusyuk. Ya. Saya belum bisa istiqomah khusyuk terus. Bisa mungkin misalnya 4 rakaat, 2 rakaat khusyuk. Saya nggak khusyuk. Atau 1 rakaat khusyuk, yang 3 rakaat nggak khusyuk. Jadi bagaimana menjaga kekhusyukan kita dalam sholat? Pertama, kalau kita bisa paham bahasa Arab, itu kita memahami apa yang kita baca dan kita dengar. Kalau kita jadi makmum ya, kita kan mendengar imam baca imam. Jadi kalau kita dengar bisa bahasa Arab, ya, itu kita memahami, menghayati apa yang dibaca imam. Ya. Dulu saya itu pengen belajar bahasa Arab ya. Motivasi saya itu kan ketika dibaca sholat kan Arab semua. Ya. Kalau kita bisa bahasa Arab, saya beranggapan bisa sholat dengan khusyuk gitu. Karena paham apa yang dibaca. Mulai dari Allahu Akbar ya, sampai salam. Itu jadi memahami makna atau dihayati apa yang kita baca, sehingga pikiran kita tidak kemana-mana, tapi kita memahami, menghayati apa yang kita baca atau imam yang dibaca imam. Kalau misalkan itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita belum bisa bahasa Arab,
bagaimana? Ya, bagaimana kita bisa memahami atau bisa khusyuk? Kita istilahnya paham ya dikit-dikit ya tentang kalimat-kalimat yang dibaca ketika sholat, ya kan? Ya. Allahu Akbar, gitu. Allah Maha Besar. Besar. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman Allah Maha mendengar. Allah selalu mendengar apa? Liman hamidah, siapa yang memuji. Jadi menghayati, nah mulai dikit-dikit lah ya, kata-kata yang bisa kita pahami dari sholat itu. Kemudian membayangkan ya, kebesaran Allah. Ya. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Bayangkan kebesaran Allah. Ya. Segala ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Ya. Kan tumbuhan, ya, hewan, manusia, matahari, ya, udara, semuanya kan ciptaan Allah. Ya. Itu nikmat yang sangat besar. Misalkan kita nggak bisa hirup udaranya, ya udah, nggak ada nyawa kan gitu. Kalau kita itu kan ada yang sakit pernapasan nggak? Iya. Untuk Oksigen. mahal gitu. Sangat mahal. Dari hal seperti itu kita ketika sholat ya ingat Allah. Jadi bagaimana ketika sholat itu kita selalu ingat Allah. Intinya kan gitu, komunikasi kita dengan Allah. Menjaga komunikasi kita dengan Allah. Karena sholat itu ya itu tadi. Sholat itu adalah interaksi antara makhluk dengan Khalik, antara ciptaan manusia dengan Allah, penciptanya. Sehingga kayak kita komunikasi, misalnya kita bertamu ke siapa, bertamu kepada Pak Lurah, Pak RT, atau Bupati, Pak Camat, sebagainya, atau Pak Kiai. Nah, seperti itu kita komunikasi, gitu. Ya. Jadi bagaimana komunikasi kita ini, interaksi kita ini nyambung. Karena kalau kita ketika interaksi, komunikasi nggak nyambung, ya kayak nggak ada faedahnya kan. Ya kayak kita sholat itu kayak menggugurkan apa? Kewajiban saja. Tidak dimaknai sholat itu adalah kebutuhan kita, interaksi kita pada Allah. Makanya yang nggak khusyuk ya, yang sholatnya kilat kan, ada yang sholat kilat. Kilat banget lah gitu. Ya, tumanina. Iya, tumanina nggak ada. Iya, nggak ada tumaninanya. Ya itu nggak ada interaksi dengan Allah, nggak khusyuk. Makanya ya, usikum wa iyana fillah, kita latihan ya. Sholat kita ini jadi wasilah interaksi kita pada Allah. Kita ingat Allah, kita mohon pada Allah, kita berdoa pada Allah, kepada Allah. Mungkin itu ya, Kak Khalid ya. Jadi ada 3 cara tadi ya. Kiranya itu bisa dilakukan, baik itu yang mungkin belum, tadi yang sudah bisa bahasa Arab dan belum bisa bahasa Arab. Yang penting bagaimana kita ini bisa mengingat Allah ketika sholat. Tidak mengingat yang lain, hanya Allah yang diingat. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, tadi apa? Mendidik anak, mendidik anak dengan kesabaran. Ya, mendidik anak dengan sabar. Jadi memang anak ini bisa jadi rezeki, bisa jadi laknat, bisa jadi cobaan, bagaimana kita menyikapinya. Yang pasti jadikan anak ini adalah rezeki kita. Jadi kita ini berarti kita harus bisa mendidiknya dengan baik. Investasi kita untuk akhirat juga. Karena anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya adalah sebagai apa? Investasi akhirat, jadi pahalanya selalu mengalir. Makanya bagaimana mendidik anak dengan kesabaran ini
ketika kita anaknya menjengkelkan, kita nggak bisa diem, ya kita yang paling mudah mendoakan ya ketika sholat. Kita doakan kita ketika sholat. Selalu kita doakan. Kemudian kita istilahnya didoain, dilus-lus lah gitu. Di bagaimana anak kita ini bisa mendengarkan ketika dinasihati, dideketin, diurus. Ya. Kalau ibu kan bisa ya. Kalau anaknya ya anak laki-laki perempuan kan lebih kadang-kadang lebih akrab kayak ibunya. Kalau masih kecil kan biasanya anak itu kan yang ketika masih disusuan ibunya ya, itu sampai didoain, sampai dibacakan ayat Al-Quran, sehingga hatinya ini bisa lembut. Karena kalau hati anak ini keras, ini nggak terima nasihat. Tapi kalau dilatih dari kecil dengan bahasa yang pelan, yang halus, ya tidak diomongin dengan kasar, akan terekam dengan kelembutan. Tapi kalau kita ngomongnya kasar kan kita keras, yang terekam di otak adalah yang kasar itu, ya. Dan menjadikan dia keras. Makanya bagaimana dengan kesabaran itu ya tadi, dengan lemah lembut ya, dengan kasih sayang ya, dan tidak harus berteriak-teriak, tidak ya. Dan jangan disalahkan anaknya, karena tadi kembali kan, kalau kita menyalahkan orang lain kan berarti belum bersabar. Salahkan diri kita kalau anak yang salah. Ya itu memang tidak mudah ya. Jadi perlu latihan, sehingga kita ini bisa bersabar kepada anak kita. Itu ya Kak ya. Jadi didoain, bacain ayat Al-Quran, ngomong dengan bahasa yang halus ya. Kemudian tidak menyalahkan anaknya ya. Mendidik dengan berikan contoh yang baik, karena anak itu sifatnya meniru ya. Apa yang dilakukan orang tuanya ditiru, dan pengaruh adalah pengaruh sekarang zamannya gadget ya. Karena orang tuanya juga kalah dengan gadget. Itu tantangan sekarang itu gadget, HP itu. Dajjal. Iya. Mata satu. Kadang-kadang cuma dari ya Mata itu. satu. Kalau udah kecanduan lah, bisa. Tapi bagaimana anak kita ini bisa mengatur waktu ya, dan bisa memberikan tontonan yang mendidik. Kan sekarang di YouTube juga ada yang baik-baik, atau berikan hadis Islami dan sebagainya. Mungkin itu ya, Kak Penulis. Iya. Ya silakan, Bang Mas Sugeng. Oh, Bang Sugeng, Pak. Bang Sugeng. Nah ini udah ngelatih sabar nih ya. Kan apalagi kondisi sekarang kan lagi pandemi ini, banyak orang yang nggak sabar. Ada nggak amalan apa yang bikin hati ini tenang, sabar gitu? Doa-doanya dah. Amalannya deh. Baik, pandemi ini memang cobaan ya. Maksudnya ada yang usahanya nggak jalan, ada yang PHK di perusahaannya, ada yang ya sepi ya gitu usahanya. Ada yang meningkat ya. Ada yang meningkat juga. Ada yang meningkat juga, ya nggak semuanya ya. Bagaimana menghadapi ini dengan sabar? Ya, hadapi semua hidup ini dengan sabar. Kita harus selalu optimis. Sabar ini melatih optimis dan positive thinking, berpikiran apa positif, optimis dan positive thinking.
Eh, karena kita hanya Allah tadi, hanya Allah tempat kita meminta. Jadi kalau kita percaya yakin Allah yang akan memberikan rezeki, walaupun misalnya kita di PHK, apakah Allah nggak akan memberi rezeki dari jalan lain? Pasti akan memberikan rezeki. Tinggal bagaimana usaha kita, ikhtiar kita. Karena rezeki itu banyak jalannya, dan Allah akan menanggung. Misalnya Allah akan menjamin rezeki semua makhluknya di dunia ini. Jadi ayam aja bisa makan kan? Maksud kita manusia nggak bisa makan gitu. Ya. Gitu. Jadi Allah sudah menjamin rezeki semua makhluknya di dunia. Tinggal bagaimana kita, usaha kita, ikhtiar kita, dan berdoa kita kepada Allah. Ya tadi Bang, jadikan sabar dan sholat. Nah, tentu lewat sabar dan sholat. Nah, biar hati tenang juga ada dikir apa ini. Amalannya maksudnya. Amalan istighfar, ya. Baca istighfar, insyaallah. Baca, ingat Allah itu dengan istighfar, ya. Kalimat-kalimat thayyibah. Tauhid, la ilaha illallah, takbir, ya. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, seperti itu Bang. Jadi kalimat-kalimat thayyibah itu selalu diucapkan dalam hati, ya, dan bisa. Kalau setidaknya seperti itu. Karena ketika ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika kita ingat Allah, hati kita akan tenang. Maka mengingat Allahnya dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Jadi dengan kalimat thayyibah itu kita ingat Allah, hati kita akan tenang. Itu Bang ya. Insyaallah ya. Optimis dan positif, ya. Lalu berhubungan kepada Allah, lalu beringat kepada Allah, berpikir. Coba. Dan satu lagi Pak Ustadz di online. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, kalau tidak sabar untuk berbuat baik, apakah itu boleh? Tidak sabar untuk berbuat baik. Tidak sabar untuk berbuat baik. Iya. Dia mau berbuat baik dan nggak sabar dan kesabaran. Pengennya buat berbuat baik terus. Buru-buru berbuat baik, Ya, gedebak-gedebu. ya kalau berubah-berubah itu nggak boleh. Ada lagi nasi. Jadi tergesa-gesa itu bagian dari. Kalau dalam pepatah Arab, as-sabru yu'ainu ala kulli amal. Ya. Sabar itu menolong setiap perbuatan. Kalau tergesa-gesa kan jadi setan, ya kan? Walaupun itu Kalau sabar itu sebenarnya kunci sukses. Lalu lihatlah orang pengusaha itu melewati kesabaran, proses panjang. Kalau misalnya orang yang pengennya instan, nggak sabar, ya, nggak akan sukses. Makanya buru-buru dalam berbuat baik juga nggak baik. Kalau mau sedekah gitu buru-buru gitu. Mau ngambil semuanya. Langsung gitu. Buru-buru gitu. mau sedekah saya dulu. Jadi dulu-duluan gitu. Kan dulu banget gitu. Kalau sedekah, ya istilahnya itu tidak tergesa-gesa. Maksudnya kalau sedekah, ya dengan niat karena Allah, ya sedekah. Maksudnya nggak buru-burunya mensegerakan baik. Beda ya buru-buru dan mensegerakan ya. Ya kan? Buru-buru dengan mensegerakan beda ya.
tidak terlambat gitu. Mensegeranya tidak terlambat. Kalau buru-buru itu kadang-kadang merugikan yang lain atau membahayakan diri sendiri, ya. Atau tidak ada penghitungan dan sebagainya. Jadi yang baik ya tetap bersabar dengan sabar dan sholat itu seperti itu. Dalam kebaikan juga, ya. Tapi mensegerakan berbuat baik, ya. Mensegerakan sedekah baik, sholat tepat pada waktu. Nggak boleh sholat sebelum waktunya juga. Tapi kalau berangkat ke masjid sebelum waktunya boleh, ya. Sehingga tidak telat dalam sholatnya, bukan buru-buru ya. Itu mensegerakan. Itu jadi mensegerakan berbuat baik, tapi untuk tergesa-gesa, ya tergesa-gesa dalam kebaikan juga baik. Gitu. Jadi sesuai dengan porsinya, ya. Sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Apa dong? Ini juga apa dong? Begitu ya. Iya. Baik. Kalau sampai Ya, mungkin kalau belum bilang nanti bisa bertanya lagi. Bisa diulang lagi YouTube-nya. Bilang lagi. Jadi ya. Ya Jabri aja, ya Jabri. Nanti aja. iya. Oh gitu. Baik, mungkin itu ya materi kita hari ini, malam ini. Jadikan sholat, sabar dan sholat sebagai penolongmu. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, orang yang mendirikan sholat, orang yang bersyukur, orang yang ikhlas. Amin. Amin ya Rabbal. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, mohon maaf. Kalau ada benarnya yang datang dari Allah Taala, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim wa ya nafsirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa semoga apa yang telah kita bicarakan tadi menjadi berkah, menjadi tambahan ilmu kita yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Ya hadirin yang mulia, Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an min kulli da'in wa shifa'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih.